tadi dari Bang Toto kita ketemu masanya. Ternyata yang mengusulkan kepada KPU untuk menghilangkan rekapnya adalah Bawaslu. Ternyata Bawaslu 3 kali bersurat untuk menghilangkan rekap itu. Ternyata itu gimana ceritanya? Yang kami minta hentikan, perbaiki konversi penjumlahannya. Konversi penjumlahan, which is artinya adalah rekap. Ya. Ya, Artinya hilangkan konversinya itu, maka hilangkan rekap. Kan ada ini, mengupload. Kan mengupload hasilnya nih. Lalu ada sistem penjumlahannya. Ya, itulah sistem penjumlahannya penjumlahan itu diperbaiki. namanya rekap. Itulah si rekap. Kalau sebelumnya namanya situng, Bang. Ya, Sistem informasi perhitungan. Rekapnya tidak diupload di era beliau ini. Hanya perhitungannya. Rekapitulasinya sekarang artinya si rekapnya dihilangkan itu. Artinya. Enggak. Karena kami inginkan hasil upload itu bukan si rekap. Ya. Okay. Yang disebut si rekap itu adalah hasil rekap atau konversi dari hasil ke penjumlahan. Hilangnya rekapnya, konversinya kata Abang itu artinya hilangnya si rekap. Artinya hilangnya pasal di dalam PKPU 25. Ketika KPU tidak menjalankan itu, menampilkan segera konversinya itu yang sudah diperbaiki. Bawaslu punya temuan itu pelanggaran administrasi, KPU tidak menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri. Ketika KPU bikin aturan dan dia tidak menjalankan aturannya, saya itu jadi pelanggaran. Ya, Mas Yadi, tadi menurut Anda sendiri dari Partai Gelora, apa sih yang perlu dilakukan di dalam proses kita melakukan audit terkait dengan Sirekap dan segala bentuk IT yang ada di KPU? Ya, jadi saya betul-betul sangat menyayangkan ya KPU tidak melanjutkan, kemudian kritik publik justru direspon dengan menutup rekapnya. Itu kan tidak lagi menjadi si rekap. Situng. Tampilan hari ini, bukan juga situng. Kalau situng sudah dihitung juga. Itu cuma untuk menunjukkan data transparansi hasil pemilu, bahwa ini kita publik dikasih akses untuk melihat langsung hasil. KPU tetap menampilkan itu di web info pemilu. Nah kemudian beliau mundur seperti yang Bang Arief bilang ke 10 tahun yang lalu, ya betul itu mundur sekali. Karena kenapa harus takut dengan serangan publik? Kenapa harus takut dengan serangan Perindo tadi yang mengatakan bahwa Sirekap itu adalah alat kecurangan? Padahal memang Sirekap itu diniatkan untuk perang. Sirekap itu Bang, itu battle yang khusus disiapkan oleh KPU sebagai lahan orang berperang. Sehingga ketika ada serangan, ya memang niatnya untuk itu. Kan di Sirekap itu orang bisa telanjang dada, orang bisa bercermin. Ini loh datanya, ini loh hasilnya. Oh di dalam datanya 10, di dalam hasilnya 100. Jadi memang orang disiapkan untuk nyerang ya kan? Iya memang disiapkan untuk nyerang. Ketika ada serangan, koreksi dong. Iya. Develop dong sistemnya. Oh masalahnya di mana? Alat bacanya semisal. XX91, X-nya dibaca 99. Jadi 9991. 9.991, sementara satu TPS hanya 250 sampai 300. Dituduhlah curang. Yang dituduh curang nih kadang dari kubu saya, Mas. Kami di Pileg kami sedang ikut jenjang perhitungan, tapi di Pilpres kami menang. Saya jubir TKN 02. Kadang kekalahan sistem, kelemahan sistem yang seperti itu nanti dituduh lagi itu 02. Prabowo Gibran yang memainkan dan segala macam. Itu yang maksud saya adalah mas-mas KPU, Sirekap itu adalah bentuk maju dari pertanggungjawaban publik kita terhadap tiap daulat suara rakyat. Lanjutkan bahwa serangan-serangan yang ada itu bukan sampean justru menutup itu. Itu namanya Sirekap, sistem informasi rekapitulasi. Bukan hasil yang sampean tampilkan yang namanya Sirekap. Harusnya rekapitulasi. Akumulasi suaranya, rekapnya itu yang disebut dengan Sirekap. Tetap tampilkan ketika ada perbedaan antara hasil dengan rekapnya. Ya untuk itulah Sirekap dibuat agar si A ngeliat, agar si B ngeliat. Kalau sampean dituduh curang seperti yang Mas Arief katakan, jika memang berniat curang, ya ngapain itu ditampilkan? Justru karena itu ditampilkan supaya kita punya sama-sama sistem koreksi. Semua pegang hasil, KPU bikin Sirekap, ini rekapnya, ini database suara. Untuk itulah kemudian datang serangan dan kritik. Ya memang diniatkan untuk dikritik. Jadi maksud saya jangan di stop itu, lanjutkan. Sekarang Mas, sebentar Mas Arief, kita ini kayak
kucing dalam karung. Nggak tahu apa-apa ya. Nggak tahu apa-apa nih, gelap, peta buta semua sekarang nih. Pemilu Semua paling yang gelap kemarin ada Mas siapa itu yang ngeritik Sirekap, oh di Bantul kok suaranya begini. Sekarang bingung tuh, nggak punya akses apa-apa. Ya. Nggak bisa Nyesel kritik. sendiri tuh. Semua pada nyesel itu karena KPU nutup. Nah, ya itu kita peta buta kan, harusnya itu tetap ditampilkan. Gimana Mas? Nah, itu sebetulnya kelebihan transparansi. Transparansi itu memunculkan partisipasi. Jadi ketika ada Sirekap yang sangat transparan, partisipasi muncul dari mana-mana. CSO, partai politik, semua muncul. Jadi gitu. menyerang aja ya. Biasa aja. Itu partisipasi, semakin tinggi serangan, makin tinggi partisipasi, Bang. Nah, ketika transparansi itu dikurangi, ditutup, coba lihat partisipasi juga menurun, partisipasi publik. Peta buta. Banyak menyorot mengenai Sirekap yang sekarang jadi pembahasan nggak kunjung berhenti, apalagi setelah kemudian Sirekap itu berubah menjadi situng, tapi sebenarnya menurut Mas Adi bukan situng juga. Bawaslu punya concern nggak soal ini, Mas? Kami sejak awal concern terhadap Sirekap. Harus kita akui, tidak semua Sirekap itu tidak bermakna. Ini punya makna besar. Apa yang paling penting itu adalah mengupload C1, C hasil. Ini yang luar biasa ini. Ini kami apresiasi itu mengupload C hasil. Karena apa? D hasil diupload, C hasil diupload. Dulu C hasil ini, atau dulu tuh zamannya kita C1 Mas Arif ya. C1 ini barang langka, barang mahal gitu loh. Sekarang ini enggak. Itu bisa di-upload walaupun tentu tidak semuanya. Tapi yang terjadi masalah kan konversi penjumlahannya. Ini yang masalah. Karena itu kita sudah mengirimkan surat kepada KPU sampai 3 kali. Tolong Sirekap jalan, tapi uploadnya tetap jalan. Tapi konversi penjumlahannya dihentikan. Gitu loh. Karena apa? C hasil ini menjadi bahan orang. Sekarang ini rame banyak penghitungan ulang itu ya karena orang sudah punya data C hasil ini yang bisa diupload. Bahwa ada kesalahan, iya, apa? Konversi penjumlahan yang itu melonjak kanan, melonjak kiri, itu yang ini harus dihentikan. Tapi penayangannya tetap jalan. Di hasilnya di tingkat kecamatan, di hasil di tingkat kabupaten, dan itu diupload aja sama C pembandingnya. Itu. Jadi tidak semuanya tidak baik, yang baik juga punya makna sekarang ini. Oke, Mas Oto, tadi itu Mas Yati bilang bahwa ada keanehan sampai sekarang di DKI Jakarta upload C hasil tuh Jakarta loh ini kok nggak tuntas itu, padahal sudah sebulan lebih gitu kan Mas ya tadi. Belum 100%. Apakah belum kelar ini? Bawaslu concern nggak pada soal kayak ginian ini? Bawaslu juga concern kan yang penting apa? Yang penting C hasil itu ditempelkan di tempat kelurahan, itu wajib, gitu loh. Dan kita tidak harus di upload, tapi ditempelkan itu. Tapi juga namanya itu tadi aturannya ada, undang-undangnya ada, panwasnya ada. Tapi ini kadang-kadang ditempel, dilepas. Padahal seharusnya tidak harus berburu itu sudah ditempel, sudah ada. Yang kedua, bahwa perintah untuk upload C itu semua jajaran juga dilakukan. Kenapa? Ini yang menjadi persoalan. Karena undang-undang tidak sampai menggapai di situ. Kalau tidak mengupload, apa ada sanksi? Undang-undang tidak ada. Tapi itu ada perintah di peraturan KPU. Ada KPU 25. Ada perintah. Tapi apakah ini pelanggaran di internal mereka itu loh? Bawaslu tidak menggapai di situ itu loh. Karena itu dimasuk di SK itu loh. Nah, itu kan ketika KPU bikin aturan dan dia tidak menjalankan aturannya. Oke, saya itu jadi pelanggaran. Ada namanya pelanggaran administrasi. Kalau dia tidak mengupload itu, tidak menyerahkan, padahal itu ada di juknisnya PKPU 25 tentang penetapan rekapitulasi, itu masuk di kami. Oh, udah diputus? Ada laporan? Belum ada laporan sampai saat ini. Itu tadi yang saya. Sampai saat ini belum diputus. Kalau tentu ada laporan, kami akan melakukan. Kenapa harus ada laporan? Enggak pengawasan temuan. Ya, sekali lagi dengan segala keterbatasan saya baru dapat informasi yang ternyata di DKI pun, Pak Yadi itu yang tadi ngomong. Di DKI pun belum terupload itu loh. Hampir semua kabupaten belum 100% kan? Nggak, tapi sebetulnya gini,
Bawaslu ini sekarang dilengkapi dengan perangkat sampai dengan pengawas TPS, Mas. Jadi di setiap TPS itu ada pengawas gitu loh. Nah, pengawas ini juga akan menerima salinan hasil. Nah, kalau Bawaslu sendiri udah terima 100%. Kami belum bisa terima, kami juga punya kewajiban mewajibkan PTPS kami juga mengalir dalam Siwaslu. Cuman kami akui ternyata itu juga belum. Berapa persen? Yang masuk ke Siwaslu sekarang berapa persen? Masih 70%. 70%. Kenapa, Kang? Karena bisa jadi ya, itu waktu masuk itu ini loh, tatapan saya nggak, ini teknis IT saya nggak tahu. Apalagi partai politik ya kayak kita. Kalau pertanyaan Kang Yadi tadi, ini kan sudah 31 hari. Ya. 30 hari atau 31 hari. Ya. Masa nggak bisa 100% gitu loh, Mas? Sampean kemarin berapa hari, Bang? Ketika era situng. Saya lupa ya durasi, tapi agak lama juga, mungkin 20 hari. Tapi dalam waktu 3 hari bisa capaiannya berapa? Capaian kita totalnya 99,5%. Ya. Tinggi kan? Iya. Untuk pilkada malah 99,8%. Nah, saya nggak tahu teman-teman KPU sekarang atau teman Bawaslu, karena teman Bawaslu ini punya pengawas di tiap TPS juga. Ini menjadi, saya juga kaget juga kalau DKI ternyata semua kabupaten belum ada yang 100%. Belum 100% itu loh. Nah, nanti tinggal perintah ini, Mas Toto tinggal perintah ini, Mas Toto ini. Tapi justru itu Bang Toto yang tadi kami kritik, kebetulan saya sama Bang Arif tadi satu gelombang lah itu, gelombang rakyat Indonesia. Enggak, maksudnya dalam hal mentioning Sirekap. PKPU 25 itu menyebut namanya itu Sirekap, bukan upload C hasil, sebagai pertanggungjawaban transparansi membantu masyarakat akses terhadap hasil pemilu. Sirekap itu apa sih kepanjangannya? Sistem informasi rekapitulasi. Tadi dari Bang Toto kita ketemu masalahnya. Ternyata yang mengusulkan kepada KPU untuk menghilangkan rekapnya adalah Bawaslu. Padahal justru itu yang kita kritik, Bang. Ketika banyak deviasi antara rekap dengan C hasil yang diupload, ya memang untuk itulah Sirekap dibuat, agar memancing partisipasi publik. Ketika ada perbedaan, partai merotes, rakyat merotes, untuk itulah kemudian akan ada koreksi. Dengan menghilangkan Sirekap, Bang, ini hilang loh Sirekap, Bang. Ketika rekapnya hilang, yang abang usulkan, ada ya. Hilanglah sistem Sirekap itu karena namanya rekap. Peta buta kita Bang sekarang, Bang. Partai kecil kayak kita nih, tidak di semua tempat kita dapatkan C hasil. Siwaslu aja baru 70%. Peta buta dengan hilangnya rekap itu, kita nggak tahu di mana ada kecurangan, di mana ada perbedaan suara. Ketika ada rekap itu kemarin, semua orang tuh bunyi semua tuh mulutnya dan mata. Gaduh itu baik bagi demokrasi, agar ada perbaikan. Partisipasi tinggi, bukan gaduh lah, partisipasi tinggi. Ternyata Bawaslu 3 kali bersurat untuk menghilangkan rekap itu, ternyata itu gimana ceritanya? Saya koreksi ya, saya salah. Bukan menghilangkan Sirekap, kenapa? Sirekap itu lanjut punya makna yang baik. Yang kami minta hentikan, perbaiki konversi penjumlahannya. Konversi penjumlahan, which is artinya adalah rekap. Artinya hilangkan konversinya itu, maka hilangkan rekap. Kan ada ini, mengupload. Kan mengupload hasilnya nih. Lalu ada sistem penjumlahannya. Itulah sistem penjumlahan itu diperbaiki. Namanya rekap, itulah Sirekap. Kalau sebelumnya namanya situng, Bang. Sistem informasi perhitungan. Rekapnya tidak diupload di era beliau ini. Hanya perhitungannya. Rekapitulasinya sekarang artinya si rekapnya dihilangkan itu. Artinya. Enggak. Karena kami inginkan C hasil upload itu bukan Sirekap. Yang disebut Sirekap itu adalah hasil rekap atau konversi dari C hasil ke penjumlahan. Jadi kami menilai itu yang membuat gaduh orang yang tidak percaya, karena apa? Memang terbukti banyak laporan ke kami, hari ini jumlahnya 100, besok jadi 1000 atau hilang sekali. Laporan itulah yang baik. Ini yang maka kami merespon itu dengan Sirekap, tolong konversinya di-upload aja, di hasil apa adanya aja lah. Misalnya di hasilnya. Ya artinya itu
substansi Sirekap itu sudah nggak ada, Bang. Ya, itu kembali ke masa lampau, kembali ke era 2014, era sebelum situng. Bukan untuk menghilangkan, memperbaiki. Kan katakan perbaiki. Harusnya ada timing berapa lama ini di stop. Ada deadline. Ada deadline, developing sistemnya berapa lama, mungkin perlu programmernya berapa lama bekerja. Mungkin perlu dikonfirmasi ya, kalau Bawaslu memerintahkan agar dilakukan perbaikan supaya tidak salah konversinya. Itu dilakukan nggak? Memperbaiki loh kalimat kaitan itu. Maksudnya KPU Dilakukan nggak melakukan rekomendasi itu oleh KPU perbaikan rekapnya, perbaikan konversinya. Tentu kami tidak menilai itu, yang jelas akhirnya menjadi hilang lalu Bawaslu dikambing hitamkan. Iya, hasilnya kan jadinya diagramnya nggak ada lagi. Padahal yang dimaksud perbaikan tentu kita manusia dewasa, apa sih pengertian perbaikan teknologi itu kan tentu semuanya ahlinya supaya rekapnya nggak salah gitu ya. Nggak salah itu. Maksud saya mau nanya nih, ini kan Sirekap udah kacau nih, memprovokasi kekacauan publik ini kan, sehingga dihilangkan lagi, tambah nyaris mendelegitimasi pemilu kita secara keseluruhan. Dalam prosesnya nanti udah selesai. Berani nggak Bawaslu merekomendasikan agar ada audit forensik terhadap Sirekap itu? Bukan hanya Bawaslu ya, Sabir, semua lembaga sudah melakukan seperti itu dulu. Dan kami dalam surat kami juga sudah menyatakan silakan diperbaiki, itu kan sudah kalimat yang terang benderang itu loh. Sampai kita 3 kali melakukan itu gitu loh. Bahkan kita mencoba untuk tidak hanya soal Sirekap, sejak awal kita sudah melakukan mengkritisi KPU mulai Sipol, Silon, terus kita supaya apa? Ini alat bantu, jangan malah merepotkan. Alat bantu yang bisa membantu membuat pencerahan. Ini yang kami lakukan itu. Jadi kalau saya, Bang, hilangnya rekapnya, konversinya kata Bang itu artinya hilangnya Sirekap. Artinya hilangnya pasal di dalam PKPU 25. Ketika KPU tidak menjalankan itu, menampilkan segera konversinya itu yang sudah diperbaiki. Bawaslu punya temuan itu pelanggaran administrasi, KPU tidak menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri. Banyak sekali sebenarnya tugas Bawaslu dalam hal ini. Sehingga kemudian bisa merekomendasikan adanya audit forensik itu. Kalau rekomendasi saya, Bang, itu audit forensik itu kan pasca. Ini kita masih sedang berenang ini, Bang. Sampai 20 Maret ini masih sedang berenang. Bawaslu, saran saya, surati KPU, laksanakan PKPU 25 itu tentang Sirekap. Hadirkan kembali konversi itu yang sudah diperbaiki. Sebetulnya anggaran sebesar itu masa nggak punya developer program yang baik. Ketika ada kritik kan langsung diperbaiki itu. Mungkin kita perlu mencermati ya PKPU yang mengatur tentang pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Karena sepanjang yang saya baca itu, Sirekap itu diatur fungsinya. Ketika di TPS, dia harus ngapain? Oh, memfoto. Ketika rekap di kecamatan, apa fungsinya? Oh, dia ditampilkan, lalu disandingkan dengan data yang dibawa salinan itu. Lalu di kabupaten bagaimana? Lalu di provinsi bagaimana? Nah, sekarang rekapitulasi sudah sampai tingkat nasional. Apakah sebagaimana peraturan KPU ya, di tingkat nasional, Sirekap diperankan apa? Apakah itu dijalankan? Nah, itu. Kan sekarang tingkat nasional nih, Sirekap nih. Saya melihat dijalankan karena ya. Saat Sirekap itu masih menggunakan aplikasi Sirekap. Aplikasi itu gitu loh. Bahwa ada yang hilang, saya selalu berpikiran baik. Ini dalam proses perbaikan dari. Karena ini belum kelar lah. Karena kata Kang Yadi, kalau tidak ada tampilan Sirekapnya, ya berarti nggak menjalankan PKPU. Karena itu jelas, Mas Feby ya. Detail teknisnya Sirekap, Sirekap di masing-masing level itu berperan sebagai apa itu. Bawaslu mau bersurat lagi berarti.